bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami. Kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu lewat renungan hari ini. Berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-32. Dengan tema pada hari ini adalah iman dan kekhawatiran. Saya akan membacakan beberapa ayat. Yang pertama dari Matius 6 ayat 25 yang berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian?" Kemudian saya akan bacakan bagi saudara dalam ayat 27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu?" Kemudian saya akan bacakan kembali bagi saudara ayat yang ke-30 dan 31 demikian. "Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Saya akan lanjutkan dengan ayat 33 dan 34 demikian. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Apakah kekhawatiran dan iman bisa berjalan secara bersama-sama? Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan adalah hal yang salah. Yang dilarang adalah kekhawatiran dan kecemasan yang menunjukkan bahwa seseorang kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Tuhan yang selalu memelihara kita. Saudara dapat membacanya dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-12. Apa yang membedakan iman dan khawatir? Kekhawatiran adalah ibarat berjalan dengan mata jasmani, sedangkan iman adalah berjalan dengan mata rohani. Menggunakan mata jasmani berarti berjalan dengan mengandalkan diri sendiri, berpegang pada kekuatan diri, hikmat dunia, serta kepandaian diri sendiri. Sedangkan seseorang yang berjalan dengan mata iman akan berjalan dengan pimpinan Tuhan dan mempercayakan dirinya sepenuhnya dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kekhawatiran hidup terjadi karena kita lebih sering berjalan dengan menggunakan mata jasmani daripada berjalan dengan menggunakan mata iman. Memang apa yang kita lihat di dunia ini banyak masalah. Berbagai-bagai bencana, perang, terorisme, masalah ekonomi keuangan, dan lain-lain yang membuat kebanyakan orang khawatir dan berusaha untuk membereskan dengan cara dan mengandalkan kekuatan dirinya. Bahkan orang yang sudah percaya Tuhan Yesus saja akan terus berusaha untuk mengamankan dirinya sendiri dengan menyelesaikan berbagai masalah dengan kekuatan sendiri. Saudara dapat membaca dalam Matius 6 ayat yang ke-27. Kekhawatiran tidak bisa menolong mengatasi masalah kita, karena kekhawatiran akan membuat kita yaitu semakin lumpuh. Artinya, berada dalam situasi yang merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada titik terang untuk membereskan masalah. Kemudian kita akan merasa semakin tenggelam dalam masalah. Artinya seseorang akan mengalami masalah berikutnya karena tidak mampu membereskan masalah dari awal. Kemudian kita akan semakin meragukan Tuhan. Apakah bisa menolong dan menyelesaikan masalah kita? Berjalan dengan kacamata iman, maka kita bisa dimampukan untuk melihat berbagai-bagai hal yang utama yang harus direnungkan
dan dikerjakan dalam hidup orang percaya, yaitu mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 33. Mencari kerajaan Allah adalah menerima dan tunduk pada rencana dan kedaulatan Allah sebagai Tuhan dan Tuhan atas hidup kita. Dalam hal ini orang percaya mau taat melakukan segala kehendaknya, karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala hal yang dibutuhkan seseorang. Saudara dapat membacanya di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang keempat. Nah saudara, refleksi kita pada hari ini, Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita bahwa Dia Maha Kuasa dan sangat peduli dengan hidup kita sebagai orang percaya. Saudara dapat membacanya di dalam Matius 6 ayat 30. Orang oleh karena Dia yang adalah Tuhan peduli akan hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir atas hidup kita di masa depan. Serahkan dan percayakanlah hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa Dia akan menyediakan segala hal yang kita perlukan di dalam hidup. Demikian perenungan kita pada hari ini saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat renungan-Mu, di mana Engkau kembali mengingatkan kita pada hidup kita saat ini. Kita harus lebih mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, mengarahkan, melindungi, memberkati kita sepanjang hidup kita. Bahkan Dia sudah ada pada saat kita berjalan kepada masa depan kita. Dia ada untuk menolong setiap pergumulan permasalahan kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.